teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Dan saudara, untuk mengonfirmasi terkait dengan berbagai tudingan, berbagai arahan terhadap pihak kepolisian, saya coba mewawancarai Ketua Ikatan Sarjana Profesi Perpolisian yang juga Kepala Bareskrim Polri 2009-2011, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ito Sumardi. Pak Ito, apa kabar? Sehat selalu? Alhamdulillah, Mas Eman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat juga, Pak Ito. Pak Ito, terkait dengan penangkapan ex-Sekretaris Umum FPI, ex-Panglima FPI, Munarman, dikatakan bahwa melanggar HAM, memakai sendal aja nggak boleh. Baik, ya mungkin kita harus melihat dari perspektif penegakan hukum ya, Mas ya. Yang pertama bahwa Saudara Munarman itu kan masuk dalam terduga kasus terorisme. Ini harus dibedakan dengan kasus pidana biasa. Nah, kemudian pada saat dilakukan penangkapan yang sudah melalui proses penyelidikan yang sedemikian lama, pengumpulan alat-alat bukti dan pengkaitan dengan berbagai jejak digital, kemudian juga komunikasi, kemudian dengan beberapa kasus penangkapan terduga teroris baik di Jawa Tengah, di Condet, di Bekasi, ya. Kemudian dari sana kan kita sudah mendapat kesimpulan ada terutama jejak digital ya. Sehingga kita menetapkan yang bersangkutan sebagai terduga pelaku kejahatan atau tindak pidana terorisme. Nah, kalau untuk SOP-nya di seluruh dunia itu memang kita harus melakukan satu kasus yang dengan satu proses yang cepat ya. Kenapa demikian? Yang bersangkutan kan ini sudah merupakan orang yang cukup terkenal ya, terutama di rumahnya. Kalau kita terlalu lama di sana maka akan mengundang kerumunan massa yang akan mempersulit bagaimana membawa yang bersangkutan. Kemudian pada saat dibawa itu yang bersangkutan adalah tidak kooperatif. Di mana dikatakan tidak kooperatif, Pak Ito? Ya kan pada saat dibawa dia melakukan sedikit perlawanan fisik ya, perlawanan fisik karena yang bersangkutan ini kan memang orang yang memiliki pengetahuan cukup di bidang hukum, sehingga tentunya yang bersangkutan ini ingin mengkaitkan pada saat penangkapan itu dengan tindak pidana biasa. Okay. Nah, padahal yang melakukan penangkapan itu kan dari Densus ya, Densus 88. Sehingga pada waktu dibawa tentu bisa saja mengatakan saya akan pakai sendal dulu. Kalau buat anggota Polri ini kita juga mencegah jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan baik untuk anggota maupun juga untuk yang bersangkutan. Perlawanan fisik itu maksudnya ketika dia mengatakan bahwa ini seharusnya penangkapan bla 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 bla, itu dianggap sebagai perlawanan fisik atau bagaimana? Ya, itu salah satu kan bukan dari verbal saja ya, tetapi kan pada saat mau ditangkap itu kan dia memberontak ya. Memberontak karena dia tidak ingin diperlakukan seperti yang tidak biasanya terhadap pelaku kriminal biasa. Nah, sebagaimana saya sampaikan kan KUHP dengan Undang-Undang Terorisme ya itu berbeda tentu SOP-nya ya. Di dalam Undang-Undang 15 2003 itu sudah diatur langkah-langkah yang harus dilakukannya karena di sana kan Undang-Undang Terorisme itu kan boleh dikatakan beda dengan kegiatan atau kejahatan yang dilakukan oleh orang biasa. Tidak menutup mata, Pak Ito? Menutup mata itu memang satu standar ya Mas ya. Kenapa? Karena menutup mata itu tentunya dia tidak boleh melihat perjalanan menuju ke wilayah mana. Karena kan kita juga tidak selalu untuk mengamankan teroris dalam rangka pengembangan itu dibawa ke kantor polisi tertentu ya. Dan juga tidak boleh melihat daripada siapa yang menangkap. Makanya kalau dari anggota Detasemen Khusus 88, itu selalu mereka menggunakan cadar. Kenapa? Untuk mencegah jangan sampai terjadi balas dendam ya dari jaringannya mereka, dari kelompok mereka. Demikian pula bagi orang yang mungkin diduga atau terduga dari pelaku kejahatan teroris ini juga mereka juga di seluruh dunia ditutup. Jadi tidak boleh dia melihat ada di mana dan ada siapa saja karena bisa saja nanti polisi yang ada di situ akan menjadi target mereka ya dan karena jaringan mereka. Jadi garis bawah adalah yang menjadi highlight adalah bahwa kasus kriminal biasa berbeda dengan terorisme. Undang-undangnya pun berbeda. Ya, betul. Ada pembelahan tengah masyarakat terkait dengan benarkah kemudian
ex markas FPI menyimpan bahan peledak, apalagi jenisnya TATP yang memiliki high explosive, daya ledak luar biasa. Apakah itu mungkin bahwa ada rekayasa yang dilakukan oleh kepolisian? Saya harus katakan itu. Kita juga akan melihat beberapa bahan peledak yang TATP yang sudah ditemukan ratusan ya, yang belum sempat digunakan. Kemudian pada saat penggeledahan oleh tim Densus di Bekasi dan Condet, itu ditemukan yang sudah bom-bom yang sudah dirakit, yang unsur daripada bom itu adalah yang ditemukan di markas FPI. Sehingga yang sementara Makassar, ya? ini bisa, ya, sementara ini bisa disimpulkan ada keterkaitan dengan tempat-tempat yang Condet dan juga yang di Bekasi dan Makassar. Apalagi sudah ada testimoni daripada beberapa terduga pelaku terorisme yang mengatakan pada saat pembayatan mereka di 3 tempat ya, itu Munarman ini hadir. Meskipun dari pihak pengacaranya mengatakan dia tidak tahu di sana ada pembayatan, kemudian dia mengatakan bahwa jangan melakukan ini, kan kita tidak tahu apakah ada jejak digital yang bisa disampaikan. Kalau memang ada, nanti disampaikan saja di pengadilan kan. Yang bersangkutan adalah seorang panglima. Kemudian para terduga teroris itu semuanya adalah simpatisan daripada FPI. Nah, ini kaitan-kaitan inilah yang dijadikan oleh tim Densus untuk merangkai satu perbuatan, satu kejadian, kemudian mengarah kepada orang-orang yang ada di sana. Jadi kalau mengungkap jaringan itu, Mas Aiman ya, tentunya dari bawah dulu, mengerucut ke atas sampai kepada pucuk pimpinannya siapa. Kalau tidak, ini akan berbahaya. Ada rekayasa barang bukti yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Mungkinkah itu? Karena kan kita bicara ada proses selanjutnya pengadilan, Pak itu. Nah, begini Mas, pada saat pengambilan barang bukti itu kan disaksikan oleh ketua RW. Oke. Tentunya kalau ada pihak luar ya, selalu ada pihak luar ya. Ada pasti, kan setiap itu tidak bisa kita mengambil sesuatu tanpa orang lain karena nanti akan dianggap kita merekayasa. Kemudian juga kan kita juga punya Pak, pada saat melakukan penggeledahan itu selalu Polri itu memiliki rekaman, selalu ada rekamannya. Tidak mungkin kita melakukan tidak ada rekaman. Dari saat sebelum masuk sampai masuk menemukan barang bukti, detail semua ada itu. Semua lengkap. Itu adalah protap ya. Protap bukan hanya dalam penggeledahan satu tempat yang terkait dengan kejahatan terorisme saja. Kejahatan-kejahatan biasa pun kita harus memanggil ketua RT sebagai saksi, melihat pada saat membuka dan lain sebagainya. Karena kalau tidak, kita akan dikomplain merusak, memasuki halaman orang ya tanpa izin dan lain sebagainya. Nah, ini pun akan menjadi pertimbangan bagi para penyidik di lapangan. Ya. Tentu rekaman-rekaman itu juga akan diputarkan di pengadilan, Pak itu? Kalau misalnya untuk mengcounter adanya satu keberatan atau tuduhan dari pihak pengacara bahwa itu terjadi rekayasa, sudah pasti kan Polri harus menyampaikan bukti ya, sehingga nanti meyakinkan kepada hakim bahwa anggota daripada kepolisian yang melakukan tindakan itu betul-betul sesuai dengan prosedur. Masalah ini tolong jangan dipolitisir seolah-olah mengkriminalisasi yang bersangkutan. Kasus ini sudah sejak lama dilakukan penyelidikan ya. Jadi penyelidikan oleh anggota Densus, keterkaitan antara orang-orang tertentu di dalam organisasi FPI dengan kelompok-kelompok yang masuk dalam jaringan terorisme. Dan semua akan terbuka di pengadilan, termasuk bukti-bukti yang dimiliki oleh polisi. Tidak mungkin juga menurut Pak Ito sembarangan, pasti semua akan terukur, rigid, dan juga kemudian lengkap untuk kemudian disajikan di persidangan. Karena prinsip bekerjanya Polri, Mas Aiman, itu adalah scientific crime investigation yang didukung oleh ilmu forensik. Baik, terima kasih. Kabar Reskrim, Kepala Bareskrim Polri 2009-2011, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ito Sumardi, yang juga Ketua Ikatan Sarjana Perpolisian, Profesi Perpolisian Indonesia. Terima kasih, Pak Ito. Sehat selalu. Baik, terima kasih, Mas Eman. Terima kasih. Soal bahan peledak. Mungkinkah bahan peledak, ini luar biasa, TATP, triaceton triperoksida, itu bahan peledak dengan daya ledak tinggi, disimpan di ex markas yang kosong beberapa bulan. Teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif